Gizi Gaul Squad, selamat datang di Gizi Gaul Sehat, podcast yang siap bikin kamu melek gizi tanpa ribet dan tanpa diet menyiksa. Saya Novelia Sevriani Putri, teman ngobrol kamu yang akan memandu kita pada hari ini. Gimana nih kabar kamu? Semoga lagi semangat dan energinya penuh ya. Seperti janji kita, di episode perdana kali ini kita akan bahas sesuatu yang basic tapi krusial banget untuk kesehatan kita, yaitu gizi seimbang. Sering dengar kan istilah ini? Tapi seberapa dalam sih kita benar-benar paham dan sudah menerapkannya di piring makan kita sehari-hari? Banyak yang berpikir gizi seimbang itu rumit, harus hitung kalori atau makan makanan yang mahal. Buang jauh-jauh pikiran itu. Gizi seimbang itu intinya pola makan yang benar-benar cocok dan pas untuk kebutuhan tubuh kita, memenuhi semua asupan gizi, dan yang penting adalah tetap bisa menikmati makanan. Hari ini kita akan bedah apa itu gizi seimbang, kenapa sih dia penting banget, dan bagaimana cara mudah untuk menerapkannya. Siap? Yuk kita langsung gas. Nah, di Indonesia kita punya pedoman keren yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Ini adalah panduan super sederhana yang bisa jadi kompas untuk bisa hidup sehat. Apa aja sih 4 pilar itu? Pilar yang pertama dan ini yang paling penting adalah makan makanan yang beraneka ragam. Bukan cuma nasi, telur, dan kerupuk setiap harinya ya. Tubuh kita ini butuh lebih dari 40 jenis zat gizi, dan gak ada satupun makanan yang bisa menyediakannya sendirian. Jadi piring kita ini harus ramai ya. Nah, yang pertama ini kalian bisa coba makan makanan yang mengandung karbohidrat. Selain nasi, coba kalian makan kentang, ubi, singkong, ataupun roti gandum. Lalu yang kedua, kalian bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Dari protein hewani ini kalian bisa makan ikan, ayam, daging, ataupun telur. Dan dari protein nabati sendiri kalian bisa mengkonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan. Jangan pilih salah satu, tapi kombinasikan keduanya ya. Yang terakhir adalah memakan makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, ini dia dari sayur dan juga buah. Idealnya setengah dari isi piring kita itu harusnya sayur dan buah itu ada ya. Coba deh mulai hari ini cek piringmu. Sudah setengahnya hijau dan berwarna-warni belum? Intinya jangan takut mencoba makanan baru. Variasi makanan adalah kunci untuk memastikan tubuh kita semua mendapatkan zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya hidup bersih dan juga sehat. Ini merupakan pilar yang kedua. Nah, pilar kedua ini sering terlupakan tapi dampaknya luar biasa, yaitu pentingnya hidup bersih dan sehat. Gizi terbaik pun gak ada dan gak akan maksimal kalau kita sakit. Makanan itu bisa jadi sumber penyakit kalau gak diolah dan disimpan dengan baik. Nah, sebelum kita makan, baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum makan, setelah dari toilet, setelah memegang hewan. Itu kedengarannya sepele ya, tapi ini barrier pertama kita untuk melawan kuman. Lalu kebersihan makanan, pastikan bahan makanan itu dicuci bersih, peralatan masak higienis, dan masakan itu disimpan di suhu yang tepat. Ingat, food safety itu bagian penting dari gizi seimbang. Lalu pilar yang ketiga ini adalah aktivitas fisik dan olahraga yang teratur. Makan bagus, tapi kalau nggak dihubungi atau tidak diimbangi dengan gerak, energi yang masuk itu bisa menumpuk jadi lemak. Gizi itu ibarat BBM mobil dan olahraga itu ibarat mesin yang menjalankannya. Nah, nggak perlu langsung lari maraton kok. Mulai dari 1 bisa dengan jalan kaki sehari 30 menit, lalu naik tangga daripada lift, dan juga peregangan ringan saat istirahat kerja. Nah, aktivitas fisik ini membantu membakar kalori, menjaga massa otot, dan memperbaiki metabolisme. Ingat, seimbang itu bukan cuma hanya di piring, tapi juga antara energi yang masuk dan juga energi yang keluar. Nah, selain kita membahas pilar-pilar tadi, kita harus memantau berat badan ideal kita.
Nah, ini termasuk ke dalam pilar yang keempat. Berat badan adalah indikator paling mudah untuk tahu apakah pola makan dan aktivitas fisik ini sudah seimbang atau belum. Nah, hitungannya cepat. Kita harus memerlukan hitungan IMT. Nah, cara termudah untuk tahu apakah berat badan kita ideal adalah dengan menghitung indeks massa tubuh, atau yang tadi kita sudah sebut adalah IMT. Nah, rumusnya ini sederhana. Berat badan kilogram dibagi tinggi badan dengan satuannya M kuadrat. Nah, misalnya berat badan kamu ini 65 kg dan tinggi kamu ini 160 cm. Kita ubah 160 cm ini menjadi meter, yaitu 1,60. Nah, tinggi kuadratnya itu berapa? Maka 1,60 dikali 1,60. Maka dihasilkannya adalah 2,56. Jadi IMT-mu adalah 65 dibagi 2,56 sama dengan 25,39. Di Indonesia, angka normal IMT itu berkisar antara 18,5 sampai 25,0. Nah, kalau IMT kamu di bawah 18,5 artinya kamu kurang gizi, perlu menambah asupan kalori dan protein sehat. Kalau IMT kamu di atas 25,0 artinya kamu masuk ke dalam kategori kelebihan berat badan atau bahkan obesitas. Ini saatnya mengatur porsi makan dan memperbanyak aktivitas fisik. Nah, coba nanti setelah dengar podcast ini, ambil kalkulator dan cek IMT kamu. Angka itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu merasa energik, sehat, dan bugar setiap hari. Sekarang kita bicara tentang visualnya, yaitu konsep isi piringku. Lupakan piramida makanan yang dulu rumit itu. Konsep isi piringku ini jauh lebih gampang. Nah, bayangkan piring makanmu dibagi menjadi 4 bagian. 2/3 dari setengah piring ini berisi sayuran, porsinya ini yang paling besar. Lalu 1/3 dari setengah piring ini berisi buah-buahan. Lalu 2/3 dari setengah piring sisanya yaitu berisi makanan pokok seperti nasi, jagung, roti, dan lain-lainnya. Ini adalah sumber energi yang paling utama. Lalu 1/3 dari setengah piring sisanya ini berisi lauk pauk seperti protein hewani dan protein nabati. Jangan lupakan juga minum air putih minimal 8 gelas sehari dan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau yang biasa disingkat menjadi GGL secara berlebihan. Ingat slogan G4, G1, dan L5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak atau lemak per hari. Itu batas maksimal loh ya. Nah, di zaman serba cepat ini ya, menerapkan gizi seimbang memang penuh tantangan. Makanan cepat saji, makanan instan, kopi manis kekinian, semuanya itu sangat menggoda. Nah, gimana sih cara mengatasi godaan gula, garam, dan juga lemak? Yuk simak baik-baik. 3 musuh utama kita adalah GGL berlebihan. Ini tips praktis untuk kamu. Yang pertama, bisa cek label. Nah, sebelum beli makanan kemasan, balik kemasannya, cek kandungan gula, garam, dan lemaknya. Semakin sedikit, semakin bagus. Lalu kalian bisa masak sendiri. Kalau kamu sering masak, kamu bisa kontrol banget jumlah GGL yang kamu masukkan. Coba kurangi pemakaian minyak, garam, dan bumbu penyedap instan. Lalu bisa tukar minuman manis. Nah, ganti minuman kekinian yang super manis dengan air putih, teh tawar, atau air lemon. Pengurangan gula dari minuman itu efeknya sangat besar loh. Lalu ada lagi nih tips gizi seimbang untuk kamu seperti anak kos atau kalian yang memang sudah bekerja. Nah, buat kamu yang anak kosan atau yang sibuk banget, ini dia tipsnya ya biar tetap gizi seimbang. Yang satu, kalian bisa stok survival sehat. Nah, bisa selalu sediakan telur, oatmeal, tempe atau tahu, buah-buahan yang awet seperti apel dan pisang, dan sayuran yang mudah dimasak seperti wortel dan juga buncis. Lalu kalian juga bisa
menyetok protein yang cepat seperti telur rebus atau goreng, tempe goreng atau kukus, dan ikan kaleng. Nah, pilih yang rendah garam, adalah penyelamat saat lapar menyerang. Lalu prioritaskan sayur dan buah. Gak sempat masak nih, beli sayuran matang di warung makan, atau beli buah potong di pasar, minimal ada warna hijau dan warna lain di makananmu. Lalu ada air putih. Nah, jangan sampai dehidrasi. Dehidrasi ini sering disalahartikan sebagai rasa lapar loh. Nah, jadi untuk kalian, jika kalian haus, maka langsung minum air putih ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau tes sedikit nih seberapa jauh kamu menyimak obrolan kita pada hari ini. Kita main kuis cepat, benar, dan salah. Ya, siap-siap jawab dalam hati. Pertanyaan yang pertama yaitu, gizi seimbang ini hanya fokus pada apa yang kita makan tanpa memperhitungkan kebersihan. Benar atau salah? Kita tunggu jawabannya ya. Kita lanjut ke soal kedua. Konsep isi piringku menyarankan agar porsi lauk pauk seperti protein ini harus lebih besar daripada porsi sayur. Benar atau salah? Simpan jawabannya ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Indeks massa tubuh atau IMT adalah cara termudah untuk mengukur status gizi dan berat badan ideal seseorang. Benar atau salah? Kita lanjut soal yang keempat. Untuk orang dewasa, konsumsi gula per hari dibatasi maksimal 5 sendok makan. Benar atau salah? Soal yang terakhir, karbohidrat hanya bisa didapatkan dari nasi. Sumber lain seperti kentang atau ubi itu tidak termasuk makanan pokok. Itu benar atau salah? Simpan jawabannya. Sudah dapat jawabannya? Mari kita cek. Soal yang pertama ini jawabannya salah, teman-teman. Nah, gizi seimbang ini terdiri dari 4 pilar dan salah satunya adalah hidup bersih dan sehat. Untuk soal yang kedua adalah jawabannya salah. Nah, dalam konsep isi piringku, porsi sayur harusnya yang paling besar, mengisi 2/3 dan setengah piring. Lauk pauk hanya sepertiganya saja. Lanjut kita ke soal yang ketiga, jawabannya adalah benar. Nah, IMT adalah indikator cepat dan umum untuk mengetahui apakah berat badan kita ideal, kurang, atau berlebih. Untuk soal yang keempat, jawabannya adalah salah. Batasan maksimal konsumsi gula harian adalah 4 sendok makan atau setara dengan G4 dalam acuan GGL. Untuk soal yang terakhir, jawabannya adalah salah juga, teman-teman. Nah, karbohidrat ini bisa didapatkan dari berbagai sumber selain nasi seperti kentang, ubi, singkong, jagung, dan lain-lainnya. Mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok justru dianjurkan dalam gizi seimbang. Gimana skor kamu? Maupun skornya 5 atau 0, yang penting kamu sudah belajar sesuatu hari ini. Keren. Oke, Gizi Gaul Squad, kita sudah sampai di penghujung episode. Ingat ya, gizi seimbang ini bukan tentang diet ketat, tapi tentang mindfulness atau kesadaran dalam memilih makanan dan gaya hidup. Nah, 3 pesan kunci kita pada hari ini. Variasi adalah kunci. Jangan takut, jangan warna-warni di piring. Semakin beragam, semakin lengkap isi yang kamu dapat. Gerak itu penting, makanan masuk, harus ada energi yang keluar. Mulai gerak sekecil apapun itu. Kenali tubuhmu, cek IMT dan dengarkan apa yang tubuhmu butuhkan. Jangan hanya ikut tren saja ya. Nah, tugas kamu minggu ini coba perhatikan piring makanmu hari ini. Sudah mengikuti konsep isi piringku atau belum? Nah, tambahkan satu kebiasaan sehat, entah itu minum segelas air sebelum makan atau berjalan kaki 15-30 menit setelah makan malam, seperti itu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Gizi Gaul Sehat episode perdana kita pada hari ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau mau bahas topik gizi tertentu, langsung DM aku di sini. Jangan lupa subscribe dan bagikan podcast ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadilah versi terbaik dari dirimu.
gizi gaul.